Sehingga Pak Mahfud tegas saja ini. Tegas dalam artian mempertahankan ucapannya. Ya, kalau yang salah mengakuin kesalahannya. Gitu. Saya pribadi nih nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan. Mereka juga akan punya tanggung jawab moral nanti. Saya yakin pasti para anggota dewan kita akan. Harusnya kan semua perwakilan kita itu di sana itu kan punya suara sama ya. Untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali lagi ke Khas Channel dengan Laksamana TNI Purnawirawan Bapak Haji Sony Santoso. Insyaallah. Mas, sehat. alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, ya? Salam komandun. Memang sehat itu mahal harganya. Mahal. Jadi episode ini kita semakin menarik nih. Iya. Luar biasa nih. Iya. Sebagai caleg DPR pusat. Amin. Saya berdoakan. Amin. Sukses insya Allah. Amin. Ya, lihat auranya udah kelihatan nih. Masya Allah. Amin. Barokah. Jadi kembali lagi ke Rantum mau duduk di DPR MPR pasti banyak tahu nih tentang amandemen, tentang undang-undang dasar dan segala macam ya. Yang tadi kita janjikan mau kita bahas ya di episode kedua. Gimana menurut antum nih? Saya pikir kalau soal amandemen ini ya banyak yang rakyat tahu tapi belum paham. Saya pikir Habib lebih paham itu. Habib kan ada di pasukan ikut-ikut reformasi dulu kan. Habib kan di depan itu. Coba menurut saya gantian tanya sama Habib nih. Gitu. Saya juga pengen penjelasan ya. Karena Habib lebih banyak aktif di situ waktu itu. Ya memang saat reformasi kemarin euforia elit politik ya. Begitu bergembira ya, luar biasa. Reformasi 98 itu membuahkan hasil yang luar biasa ya. Di antaranya hasil itu pilpres langsung ya. Itu hasilnya. Terus wilayah masing-masing wilayah itu punya otonomi sendiri sehingga mereka bisa mandiri segala bidang. Nah, memang hiruk pikuk tentang amandemen kemarin itu ya itu salah satu dampak daripada reformasi ya. Nah, karena begitu luasnya elit politik waktu itu mengadakan semacam amandemen undang-undang itu ya memang ada plus minus ya. Ada plus minus antara lain itu perebutan semacam ada tukar guling ya atau tukar tambah pasal hingga ada beberapa pasal itu terjadi beberapa kali gitu, ada sampai 4 kali gitu loh. Memang ya waktu itu kita juga punya merencanakan bila nanti ada saatnya ya hasil amandemen itu diamandemen kembali gitu, karena hasil amandemen kemarin itu memang tidak sempurna, namanya ya buatan manusia ya, waktu euforia elit-elit politik lagi bersukaria dan tarik menarik luar biasa sehingga ya memang perlu dibenahi. Saya sepakat. Jadi harus diamandemen kembali hasil amandemen. Ya. Jadi bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli, bukan. Jadi hasil amandemen itu harus diamandemen kembali. Gitu. Bukankah ada ketentuan amandemen itu harus cukup berapa pasal aja? Nggak ada. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang memang waktu itu tarik-menarik ya antar kepentingan partai politik, antar kepentingan elit politik sehingga terjadilah semacam transaksi ya gitu. Nah itu yang kita mesti benahin lagi. Banyak yang sudah bagus itu tetap berjalan, yang kurang bagus itu dirapin lagi. Karena pendapat Habib gimana nih? Iya itu bagus, tapi waktunya seperti diwacanakan akhir-akhir ini saya menolak dengan tegas. Karena kita sudah memasuki tahun pemilu, ya sudah tidak mungkin lagi menggodok masalah itu. Jadi ini kalau itu kita berpendapat sebagai LSM Peace ini kita melakukan pengkajian bahwa ini salah satu strategi yang dilakukan oleh rezim ini, mereka tetap mau bertahan berkuasa sehingga ditempuh segala cara. Di antaranya yaitu ide-ide mau kembali ke amandemen, kembali ke Undang-Undang 45 itu.
Gitu. Ini trik-trik politik namanya. Gitu. Siasah. Siasah boleh, tapi kan mesti pas ya waktunya. Ya. Gitu. Oh, ini masalah waktu aja ya. Ya, Tapi artinya sekarang sudah tahun pemilu, ya, sudah menjelang pemilu. Kalau itu dirubah-rubah lagi kan waktu terbuang. Berarti untuk DPR yang ke depan ini. Iya, ini kan sudah selesai, mereka sudah tugas sudah selesai. Selesaikan dulu dengan baik, tanggung jawabkan dulu. Oh. Nah, semua baik itu presiden, anggota DPR, Iya. seluruhnya itu selesaikan tugas, bertanggung jawab. Iya. Baik buat rakyat maupun buat ke atas. Tanggung jawab. Karena mereka disumpah. Iya. Gitu. Kalau tanggung jawab sudah selesai, ya udah baru bikin yang baru lagi. Jadi berarti untuk tugas DPR yang akan datang. Setuju. Karena episodenya sudah selesai. Ya. Gitu, selesai. Rapikan dulu. Ya. Sama halnya dengan rejim sekarang ini. Selesaikan dengan baik episode kedua ini, sehingga rakyat ini kan setiap 5 tahun itu rutinitas ya sebetulnya, bukan suatu hal yang luar biasa. Kan tidak ada gejolak politik yang mengkhawatirkan sehingga harus begini, harus impeachment segala macam apa. Saya jujur LSM tidak sependapat. Gitu ya. Tapi bukankah ini mungkin buat rakyat ini suatu evaluasi yang 5 tahun itu, evaluasi seolah-olah dengan adanya pemilu luber harapannya, pemilu lurus, jujur, bersih, itu harapan rakyat. Sekalian dijadikan evaluasi bagi rejim yang memimpin saat ini, dan rakyat bisa melihat apa hasilnya. Jadi kita udah nggak, saya yakin lah rakyat nggak, udah pinter lah rakyat, cerdas. Ya kan, makanya kan sesuai konstitusi kan setiap 5 tahun kan pemilu. Iya betul. Udah bagus ya. Iya. Mudah-mudahan ini dijaga ini. Ya harus dijaga sebagai elit politik, sebagai penyelenggara negara, ini harus dijaga. Harus dikedepankan itu ya, jurdil. Harus. Jurdil dan luber itu harus apa namanya? Ya, pertanggungjawaban itu baik dunia maupun akhirat itu tetap kita apa namanya? Kita harapkan ya. Iya bagus. Gitu. Sehingga kalau semua itu berjalan sesuai konstitusi, mungkin gonjang-ganjing tidak terlalu besar. Jadi intinya harus mengikuti sesuai konstitusi. Ya. Konstitusi harus kita patuhi. Ya kan? Itu amanah ya kan? Ya. Itulah amanah rakyat 200 sekian puluh juta yang dituangkan dalam konstitusi, dan penyelenggara negara harus patuh terhadap konstitusi itu. Ya. Walaupun di dalam 2 periode ini banyak sekali konstitusi yang dilanggar, banyak sekali hal yang memang dilanggar. Jadi jadi proses pembelajaran ke depan. Oh, gitu. Nanti ke depan ini ya mudah-mudahan kita naik kelas. Naik kelas ya. Jangan kayak kemarin-kemarin. Kita buat konstitusi ya kan ya. Para dewan, wakil rakyat, susah payah. Waduh, berat ya membuat aturan. Cerminan bangsa ada di konstitusi itu. Ya. Ketika konstitusi itu tidak dipatuhi, maka disitulah cerminan kurang baiknya ya. Kita jangan bilang runtuh, kurang baiknya pengaturan, penataan suatu negara. Ya, jadi demokrasi itu kan harus amanah konstitusi itu kan amanah konstitusi, ikuti aturan. Iya, kalau demokrasi itu berjalan dengan baik, sesuai sederhana ya. Konstitusi ya kita aman saja, nggak ada ribut-ribut. Dan ya giliran ya, gantian ya. Kalau kemarin-kemarin Cipulan, besok gantian dong. Gitu. Gantian. Aduh, ini yang berani. yang susahnya nggak mau diganti-ganti nih. Wah. Nggak mau diganti. Sudah keenakan duduk ya. Nah, mudah-mudahan Legowo. Itu kan ada Legowo, Tepo Seliro, ya kan ya. Itu kalau di TNI ada 11 ajas kepemimpinan. Nah, itu aja diturutin itu udah waduh luar biasa itu. Ada waspada, Geminastiti. Ya, ini kadang-kadang yang sudah duduk ini lupa diri ya. Contoh sederhana, ini kan baru-baru ini kan, pimpinan KPK, dia mengadukan ke MK, judicial review tentang jabatan dirinya sendiri. Ini kan
Satu hal yang lucu ya, kayak lucu-lucu gitu loh. Padahal udah ada yang atur ya, udah ada aturannya dan ada yang ngatur gitu. Iya, yang aneh itu disambut gitu loh, kayak gayung bersambut gitu loh. Yang satu ini minta perpanjang, langsung diterima dengan baik, walaupun protes sana sini ya dia tetap jalan diperpanjang masa jabatannya. Sementara itu pendapat yang kontroversial kan sampai saat ini belum selesai. Gitu. Nah, menurut antum sebagai lama duduk di apa namanya di Kementerian Polhukam ya, apa nih yang kira-kira harus dikerjakan oleh seorang Mahfud MD? Saya pikir saya salah satu yang sangat ya pengagum Pak Mahfud ya. Ahli hukum. Ya, waktu beliau pernah jadi Menteri Pertahanan. Ustadz juga. Ustadz. Jadi cukuplah kapasitas kapabel lah buat seorang Menko Polhukam ya. Kemarin ini waktu baca-baca di medsos ya, lihat berani membongkar masalah Sambo. Selesai ya. Selesai. Endingnya nggak tahu lah ya. Bagus ya karena puas rakyat ya. Tinggal finishingnya nih kan. Ya, yang 340 triliun. Ya, apa tuh? 340 udah jalan juga ya kan ya. Sampai ke DPR nih Pak Mahfud dengan gegap gempita. Dan didapat dukungan lagi dari cendekiawan, profesor ya. Ini suatu modal yang besar ini. Luar biasa ya. Tinggal Pak Mahfud tegas saja ini. Tegas dalam artian mempertahankan ucapannya. Ya kan? Itu baru kredibel, itu bangsa kuat itu. Gitu negara hebat. Itu yang dimaksud dikunci di situ ya. Ya, Pak Mahfud itu. Karena antum lama di departemen itu tahu persis ya. Jadi kunci segalanya ada di situ. Ada di situ. Kan Kemenko Polhukam, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan. Stabilitasnya ada di situ tuh. Pak Mahfud nih, Masya Allah. Kuncinya itu kalau dia bisa membawa perahunya itu. Berarti ya kan? Beban negara di situ ya? Iya, kan berapa kementerian itu. Koordinator hukum, keamanan, politik juga. Ya. Itu sebetulnya, wah itu luar biasa. Kalau gitu saya masih berharap nih, ada kasus terkini nih. Apa itu? Buaya dan cicak nih. Wah itu besar juga itu Pak Mahfud peranannya di situ. Gimana pikirin menurut antum nih? Ada buaya, ada cicak nih. Ya tadi itu. Jilid berapa nggak tahu nih. Bukan, kita jangan soal berani atau tidak berani. Di situ ketegasan. Tegas. Leader situ ya. Tegas dalam menegakkan tadi itu hukum. Kayak jangan dikaitkan nanti, wah ini kepentingan banyak nanti kepentingan politik. Kan, ya. Disitulah tadi. Kalau kepentingan politik sekarang wajar-wajar aja karena dia kan Menko Polhukam, urusan politik. Iya, kan nanti larinya kemana gitu. Sementara kan ya penegakan hukum. Ya penegakan politik hukum. Ya kan boleh-boleh aja. Boleh. Nggak apa-apa kan. Ketegasan beliau lah nanti. Iya. Karena bicara politik hukum ya dia harus berpolitik kan. Iya. Gitu. Cicak buaya ini hal luar biasa kan. Dua-duanya di bawah dia. Iya betul. Dua beliau kan. Iya. Nah, menurut antum sampai di mana kira-kira arahnya kan? Kalau kita berharap nih. Kalau saya lihat dari apa ya cerita-cerita di medsos itu, yang ini mau periksa ini sesuai dengan tupoksinya itu. Tinggal Menko Polhukam dorong yang hak tadi mana, gitu kan, selesaikan secara haknya. Oh gitu. Jadi kan sedikit ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau yang bahasa-bahasa itu kan jangan tebang pilih. Nah, gitu aja. Terserah nanti itu punya apa ya? Punya kebijaksanaan, punya kebijakan, punya ketegasan, punya otoritas lah Menko Polhukam. Pak Mahfud ini diharapkan sekali. Jadi kuncinya di beliau ya? Ada, termasuk pegang kunci dia. Cuman yang pegang gedungnya ini siapa nih kan? Nah itu kuncinya dipegang Menko Polhukam sebagai Menko Hukum dan Keamanan, kan? Cuman gedungnya ini yang mana nih? Oh gitu. Ya. Pemilik gedungnya? Pemilik gedungnya apa ada enggak gitu kan? Kan ini nanti kalau buka gudang kan harus di dalam ada barangnya ada apa di dalam gudang ya kan ya? Karena harus disaksikan nanti kan
paling enggak inventorinya kan harus jelas. Oh gitu ya. Jadi harus. Jadi ini kira-kira masih panjang nih ya? Tapi mudah-mudahan enggak lihat ya? situasi. Biasanya kalau kita ini kalau memang mau dicepetin ya cepet gitu. Ya kan, tinggal tergantung aja. Ada yang bilang ya itu nggak terlalu penting, padahal ini mendesak. Iya. Tapi lupa nanti kalau udah mepet waktunya harus selesai. Kejar tayang. Gitu istilah kejar tayang. Nah, ini juga jangan sampai. Tapi mudah-mudahan Pak Mahfud bisa mengatasi ini semua. Gitu ya. Kita bantu doa lah untuk bantu doa ya. Nggak bantu cawe-cawe. Oh, jangan, nanti kita nggak kurang bagus lah. Kurang bagus. Cawe-cawe. Iya. Tapi bukan berarti kita masa bodoh. Nah, sebetulnya ini juga kita udah termasuk cawe-cawe dalam artian bukan kritik juga. Kita bisik-bisik nih. Bisik-bisik. Bukan cawe-cawe. Bisik-bisik kenegaraan nih. Oh iya gitu. Kan sebagai rakyat kan, kan boleh-boleh aja nyampein ya kan ya. Ya bisik-bisik, urun rembuk ini ngobrolan gitu ya. Kebetulan zaman udah canggih kan. Kalau dulu kan ngobrol di mana? Di warung kopi ya. Kita ada tempatnya sambil ngopi-ngopi, cerita begini ya kan ya. Di mana-mana juga ada CCTV ya, kita juga punya gitu. Pak Sony, ini kira-kira apa sih Pak Sony penyebabnya kok hingga kini kok gonjang-ganjing ini salah satu capres yang masih begitu dicintai rakyat, tapi terus dapat apa namanya semacam cobaan yang luar biasa. Jadi kasus sudah berkali-kali diperiksa, nggak ada, kok masih dikorek-korek. Apa sih Pak Sony menurut antum nih? Sederhana sebetulnya. Ini kan bawaan lahir ini. Tadi yang dari episode pertama tadi kemarin sampaikan itu nggak terlepas dari angkuh, iri, dengki, dendam, sombong, sama serakah. Masya Allah. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Ya. Cepat atau lambat kita akan selesai. Kalau kita tinggalkan dengan sifat-sifat angkuh kita, sifat-sifat iri kita, dengki kita, dendam kita, kesombongan kita, dan keserakahan, ya generasi akan ngikutin terus. Oleh sebab itu, yang ini yang kita harus, mungkin kalau hilang sama sekali susah, paling tidak dikurangin lah. Dikurangin. Ya. Iya, ini yang mengkhawatirkan. Nah ini gimana? Gimana? Caranya nih? Caranya? Nggak ada yang berat buat hati yang ringan. Tidak ada yang jelek buat hati yang cantik. Tidak ada yang susah buat hati yang mudah. Ya kan? Tidak ada yang sombong buat hati yang tawadu. Masya Allah. Ini kan soal tambah kali kurang bagi aja. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita banyak udah kita diajarin. Ayo berzakat. Ya kan ya? Mudah-mudahan besok PLN nggak buru-buru mutusin konsumen yang terlambat bayar. Ya kan ya? Rakyat, ya kan ya? Pedagang asongan. Jadi kalau ngomong PLN ini saya ingat ini, kira-kira gitu. Ingat kabel yang semrawut itu. Ya kan? Kita bayar terus tapi biar ini. Jadi kalau ingat PLN saya ingat kabel yang semrawutnya lagi sorotan sekarang. Kabel di ibu kota semrawut. Jadi kayak benang kusut. Kusut ya. Kayak negara kita ini. Kayak kusut. tapi nggak ada yang kusut buat hati yang cerah. Oleh itu kita cerahkan hatinya dulu. Gitu. Jadi mungkin para petinggi-petinggi ini ya mudah-mudahan hatinya cerah. Gitu. Nah, jadi untuk cerahnya hati itu dia lebih banyak mendekati orang-orang yang kusut, terutama rakyat-rakyat di bawah itu. Ya kan ya, berbagi. Berbagi ya. Coba nih sekitar kita ini kan. Mungkin di hari sebentar lagi Idul Korban ini saatnya ya. Wah, saatnya berbagi. Kalau ini presiden kita udah banyak nih pesan sapi di mana-mana. Wah, jangan ria, hati-hati juga, gitu. ya kan ya. Bila perlu nggak usah disebutin itu, ya nggak ya. Cukup,
ya kan ya. Oh. Sedekah aja banyak. Ya, Ini betul. kan disebutin nih sapi dibeli presiden Wah, sini, jangan. sapi ini Ya. Sianto dibeli si presiden, Ya, sapi di sana di sini jadi berita tuh. ya seremonial udah cukup di Istiqlal Tapi aja. bagus juga Pak Sony Boleh, itu buat kan. menghimbau masyarakat Ya, ya. boleh. Jangan cuma presiden yang bisa potong sapi. Iya. Pak Sony potong apa nih kira-kira nih? Ya kambing aja. Kambing. Ya kan? Ya mampunya kambing. Iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya. Tapi nggak boleh ria. Ya. Oh. Kan diajarkan Rasul. Mm-mm. Tangan-tanganan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Oh gitu. Jadi kembali ke elit politik tadi, Ya. mungkin kalau antum sebagai mantan orang yang ada di Kemenpolkam itu apa kira-kira saran yang terbaik buat Pak Mahfud saat ini? Ya, sarannya gitu tegas, ya kan ya, berimbang, adil. Nah, jadi jangan ada kesan kok ya saya sayang Pak Mahfud. Pak Mahfud orang baik. Harus kita dukung. Ya bisa dapat titel orang baik kalau dia istiqomah. Iya, insya Allah ya. Kalau akhir-akhir dia tidak istiqomah juga. Ya itu. Karena saya jujur ya, sampai detik ini itu masih sedikit apa namanya ada tanda tanya ya. Ada satu sisi kita memberikan apresiasi, sisi lainnya kok begini lagi gitu loh. Jadi apa namanya? Kenapa sih tidak to the point aja gitu loh, ya. Intinya itu kalau memang putra terbaik bangsa ini memang tidak ada masalah, ya kenapa harus dimusuhi kan gitu kan? Enggak ada kesan seperti itu kan? Ada kesan ya, bahwa alam tanda kutip ya, gitu kan beberapa kali ya dia bilang saya tidak mendukung ya. Mesti nggak usah diungkapkan ke publik ya masalah dukung-mendukung kan gitu loh. Jadi tidak Anies kan tidak mendidik. Seharusnya kan dibilang kan siapapun calon terbaik ya. Wah, itu lebih bagus memang. Iya dong. Lebih bagus. Nah biar aja yang menilai. Ya. Jangan bilang saya tidak mendukung gini-gini. Kan itu yang satu hal yang menurut saya. Iya, iya. Menurut Pak Sandi gimana tuh? Ya saya pikir gitu aja. Kan dia pejabat negara kan. Ya netral aja ya. Nggak usah ini. Kayak kita aja belum tentu bilang dukung ini. Ya, tapi kan hati, mendingan kalau bisa ya diam aja dulu kan. Sebagai pejabat negara, menenteramkan lah. Menenteramkan. Ini kata-kata yang saya tunggu dari tadi nih, dari Pak Sony. Menenteramkan. Jangan sampai ada orang bilang bukan gaduh juga. Kita menenteramkan. Tadi kan udah saya sampaikan. Ya. Tidak ada yang buruk buat hati yang cantik. Iya. Tidak ada yang sakit buat hati yang sehat. Ini kan kebanyakan sakit hati, patologi. Iya, iya, iya. Jadi merasa sempit di tempat yang lapang. Ya kalau kembali ke hati itu saya punya punya semacam pemahaman ya. Galbu hati itu ya kunci segalanya ya. Iya. Apalagi penyakit dendam ya. Jangan. Penyakit dendam itu akan kembali pada dirinya sendiri. Pasti. Gitu. Karena orang yang selalu dendam tidak ada habis-habis itu akan merusak hati, merusak dirinya sendiri. Nanti akan timbul penyakit. Jadi kalau ada orang yang sakit-sakitan, itu perlu dipertanyakan. Iya. Jangan-jangan dia ada dendam yang apa? Berlarut-larut. Dendam turun-temurun. Itu yang dendam dengan siapapun. Itu salah satu penyebab penyakit yang timbul gara-gara hati yang dendam. Iya. Cuman bergerak mengatakan mohon maaf ya kalau saya salah gitu, atau ampura, mohon izin, ya kan? Itu kan lebih enak gitu. Daripada kita harus menyimpan, ya kan? Kapan gitu terus ngancam terus. Dan akhirnya itu tadi yang bisa jadi ruh buruk yang datang kepada energi buruk. Sebetulnya dendam itu kan hanya milik iblis. Gitu ya? Hanya milik iblis. Oh. Ya kan waktu iblis dikeluarkan dari sorga, sakit hati ya, dia minta bahwa dia akan dendam kepada umat sampai kapanpun. Iblis itu ya? Ya. Masya Allah. Jadi tidak. Ya. Keluarkan dari sorga, dia minta umurnya sepanjang dunia, tapi dia akan dendam dengan umatnya, Nabi Muhammad. Jadi kalau orang yang dendam itu
identik dengan iblis. Masya Allah. Noh, bayangin aja. Iya, iya, iya. Ini kan kenyataan. Iya. Waktu iblis keluar dari surga itu apa yang dia minta? Dia dendam, dia akan celakakan umatnya Allah sampai kapanpun. Itu. Jadi kalau ada yang dendam itu ya kayak tadi. Jadi mengatasi dendam keikhlasan ya. Ikhlas atau? Ya, Ikhlas. karena tidak ada manfaatnya. Ya masa kita iblis kita ngikutin. Iya, jangan ikutin iblis. Iya. Jadi kita ikhlaskan untuk berbuat kebaikan. Karena itu merusak diri sendiri. Di samping menjadi beban kita jadi penyakit, juga menghambat kita sendiri. Menambah komunikasi, menghambat semuanya, segala macam karena dendam tadi. Kita masuk dendam sejarah ya, dendam sejarah. Itu sudah harus diakhiri gitu. Karena ya kan dunia kan berputar, giliran lah gantian gitu ya. Sekarang nih rezim ini mimpin, nanti besok selesai lagi gitu loh. Besok ya ganti lain lagi. Tapi sejarah nggak boleh dihilangkan ya? Nggak bisa, tercatat. Tercatat ya. Tercatat. Pemimpin yang dolim, malah catat semua. Pemimpin yang kejam, pemimpin yang baik juga ada kelihatan. Ini semuanya ada ada catatan semua yang tidak bisa. Ya catatan sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Sayang, jangan bertikai ya, jangan harus tentram sebetulnya. Itu tadi saya masih tetap berpikiran pemilu sudah dekat. Ya. Suhu politik sudah harus turun, kemarin sudah bagus. SBY bermimpi ketemu, ya. Walaupun bahasanya mimpi, tapi itu cakep. Cakep untuk meredam situasi gitu loh. Jadi sehingga kalau sudah, ya sebetulnya cuma elit aja sih, Pak Soni, nggak banyak kok. Iya, nggak banyak. Nggak lebih dari 2-30 orang. 2-30 orang ini duduk rapet, selesai. Tentram ya. Apa sih ini? Iya, apa? Apa coba? Indonesia ini kuenya gede. Masya Allah. Rezekinya nggak gitu, nggak kebayang. Mau sampai berapa turunan juga asal kita mau cari. Gitu loh. Banyak kan. 17.500 pulau. Iya. Bukan cuma pulaunya aja. Waduh. Kalau kita lihat isi perut bumi ini. Ratna Mutu Manikam. Waduh. Ya kan? Iya. Jadi lengkap di dalam. Iya, ada semua. Jadi kalau saya pernah beberapa bulan di Arab Saudi, saya pulang ke Indonesia, terasa kayak masuk surga. Masya Allah. Bener. Karena di sana tuh yang kita lihat kan gunung batu. Tidak ada lain kan. Gunung batu, masuk dalam mobil, masuk dalam ruangan, ruangan AC, kamar AC, dapur pun pakai AC. Nggak bisa kita nikmati udara di luar kayak di Indonesia. Jadi setelah 3 bulan di sana, belum nyampe 3 bulan, pas pulang tuh lega, kayak masuk surga. Lihat nikmati alam yang begitu indah, hijau, udaranya. Sana panas. Kita mau nggak mau, ya bayangin kita di mobil cuma beberapa menit, mobil parkir nggak pakai AC, nggak kuat, panas sekali. Itu. Nah, jadi alam kita ini makanya semuanya berebut kepengen di sini. Cuma ada yang salah kemarin. Ada yang salah. Presiden kita ngajakin warga Singapura pindah ke IKN. Waduh, penuh nanti. Gimana antum tuh? Iya. Waduh, jangan sampai di sana kan udah terlalu banyak penduduk. Nanti kalau ke sini semua penduduk kita kegeser. Ya, mudah-mudahan nggak jadi lah. Ya. Jadi itu kan beliau menghimbau tuh. Menghimbau warga Singapura agar beli tempat pindah ke IKN. Saya protes. Saya bilang warga kita masih ada yang di kolong jembatan, masih ada di mana-mana, kok nggak ditawarin. Mudah-mudahan nggak jadilah ya. Gitu ya. Nanti kalau gratis-gratis atau dijual kan, waduh. Atau dibeli orang kan banyak orang minat. Kayak Pak Soni gini, semacam sudah sampai di pucuk pimpinan di Angkatan Laut. Mesti kan dapat penawaran yang tempat asik di sana kan keren tuh. Waduh. Ini semua pensiunan jenderal nih, ayo. Kumpul di kain sana, disiapkan rumah. Mau nggak kira? Ya, kalau dikasih sama negara ya sesuai pengabdiannya kan. Mungkin ya. Tapi kita kan banyak kan? Tapi alhamdulillah tuh para TNI nggak suka minta-minta. Enggak, ini kebijakan negara. Oh, kebijakan negara itu. Presiden bangun IKN, ibu kota baru. Tiba-tiba menawarkan Singapura tinggal sana. Saya berpikir, jadi terus hati saya gitu loh. Kenapa tidak ada pensiunan,
PNS, Iya. ada pensiunan jenderal, Iya. pensiunan banyak sekali. Banyak ya. Yang rumahnya juga, ya perlu perhatian lah ya, gitu. Setidaknya kan, wah begitu sekian ratus jenderal tinggal di sana menikmati ibu kota baru kan asik ya. Iya, asik. Asik kalau pemerintah negara perhatikan para purnawirawan senang sekali. Iya, satu Iya, mungkin semuanya lah, jangan purnawirawan. Iya, iya, artinya itu satu sisi mengamankan sana. Iya, Udah punya pengalaman, sudah punya jam terbang, jangan sampai negara asing bisa masuk situ. Ya kan? Iya. Nah, satu kelurahan aja atau satu RW atau satu kecamatan itu kan perlu jaga kan. Iya. Ada kamtipmas, ada ini, ada ini. Tapi kalau di sana juga ada fasilitas nih. Oh, ini termasuk pemberdayaan para purnawirawan ya. Iya. Kan sesuai jasanya. Kan nggak sedikit loh biaya untuk jadi seorang jenderal tuh. Iya, iya. Kalau ngomong rupiah ya, bukan uang kecil, uang besar. Hanya orang-orang yang mampu lah yang bisa sampai pangkat kayak Wow, Pak Sony. itu semua ya insya Allah lah. Ini kenyataannya. Karena memang biaya ilmu itu memang mahal ya. Ilmu itu mahal. Sarjana aja mesti ratusan juta kan keluar kan. Apalagi bintang kan. Apa pepatahnya bilang, al ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan cahaya. Benar. Iya. Saya setuju itu. Karena memang kita dilahirkan itu dari mulai lahir sampai ke liang lahat itu ilmu tidak boleh dilepas, harus tuntut terus. Menurut Habib gimana? Kalau tadi disinggung-singgung, coba dikasih masukan para purnawirawan ini terhadap negerinya. Ini kan ada yang di sana, ada yang di sini. Kalau dulu kan bisa bersatu. Gampang. Gimana? Konsepnya gampang. Habib sebagai dari luar. Pucuk pimpinan, Oh ya. pucuk pimpinan harus adil. Oh, Adil, jujur, berwibawa, adil, istiqomah. istiqomah. Ini amanah yang diemban itu untuk kan tujuan pimpinan negara itu untuk apa namanya menyenangkan rakyatnya Ya, ya. seluruh. Itu amanah undang-undang itu. Ya, semua pada putih bangsa itu harus diayomi. Jadi kalau ada ide-ide bagus yang cemerlang, katakan membangun IKN itu dengan mengakomodasi semua kekuatan yang tadinya itu terai-berai, tampung di satu, kan luar biasa. Kan berapa banyak dari TNI, dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya kan? Belum lain-lainnya lagi dari kepolisian yang mungkin saya nggak tahu tuh, saya nggak punya data tuh ada berapa banyak tuh. Kalau itu semua dapat jatah masing-masing satu rumah di sana kan happy kan? Mungkin IKN itu singkatan dari apa sih, Bib? Ibu kota negara, ibu kota negara. Nusantara apa negara? Iya, ibu kota Nusantara. Hah? Ibu kota baru. Coba, enggak, itu pastinya apa? Nusantara apa negara? Nggak Nusantara, tahu, saya dengar-dengar ibu kota Nusantara gitu. Kenapa nggak bilang aja ibu kota Republik Indonesia? Iya, sebetulnya ini kan cuma apa namanya nama-nama kerjaan menurut saya sih. Oh gitu ya? Iya, investor juga nggak tertarik. Oh gitu ya? Iya jelas kok. Menteri PUPR bilang nih investor nggak tertarik. Oh. Mau beli itu semua nggak ada. Tadi yang janji mulu-mulu semua nggak ada tertarik. Kemarin sampai dipromosikan di Singapura. Oh. Sampai ditawarkan warga Singapura siapa yang mau pindah. Oh gitu. Jadi kita nih kayak bangsa yang tidak berwibawa. Memasakkan satu proyek mercusuar yang terlalu tinggi niatnya itu ya semua kan kita ngukur baju di badan lah kayak pas Sony gini mau pakai baju gede kira-kira nggak cocok kan baju segitu ya segitu aja dipakai mantap. Iya bintang 1 2 ya oke kalau penuh bintang semua kira-kira enak nggak? Waduh keberatan. Keberatan. Jadi kita ini kan dulu zaman Pak Harto kan pernah rencana juga pindah ibu kota, iya, ya kan? Iya. Tapi karena situasi dan kondisi kan ditunda gitu. Jadi kadang-kadang itu yang seperti Pak Sony bilang tadi, kita ini kadang-kadang angkuh ya, angkuh, ego, sehingga begitu punya ide itu ya harus jadi gitu. Ya kalau memang itu kurang minatnya nggak ada. Sementara kita kan mau pesta demokrasi, mau pesta pemilihan, jadi itu
oke lah menjadi proyek, tapi skala prioritas gitu loh. Skala prioritas sih ini loh yang jadi masalah gitu loh. Nah, kegaduhan politik ini rembukan dulu lah. Gimana supaya politik tidak gaduh? Itu kan yang diutamakan. Tentram dulu ya, tentram. Iya. Nah, ini Pak Mahfud ini kan sudah bagus. Ada reformasi hukum, ada ini. Tapi coba juga nih reformasi tentang apa namanya elit politik. Iya. Ya, perilaku elit politik. Itu kayak perlu reformasi juga tuh. Tapi perlu gini. Kalau perilaku itu berkaitan dengan malu, rasa malu dan adab. Dulu waktu sekolah ada kata-kata gini, malu berbuat salah. Di sekolah itu dibuat malu berbuat salah. Kalau enggak Pak, bangga berbuat salah sekarang. Nah ini makanya ini dari balik malu berbuat salah. Kalau sekarang saya biar malu asal saya sor. Gitu nih, ini harus coba Pak Sandi bayangkan dari mulai kapan tahu setiap orang masuk tahanan KPK ada nggak yang mukanya sedih? Iya ya, itu prihatin juga. Kalau ngasih tangan begini. Iya. Ya kan begitu pakai baju kuning. Bangga kayaknya kalau di Borgol bangga gitu ya. Itu kan. Itu yang saya memang harus malu ya, jangan. Ya. Malu berbuat salah. Jadi kalau gitu nanti tagline-nya malu berbuat salah. Ya kan ya? Ya sebetulnya kan ada jelas itu al-haya'u minal iman ya. Malu itu bagian daripada iman. Mungkin iman yang tipis ya. Iman yang tipis sehingga rasa malu itu tidak menjadi perhatian gitu loh. Ya contoh banyak orang yang sudah beberapa kali berbuat salah tapi dengan bangganya seakan-akan tidak berbuat salah gitu loh. Ini kan elit-elit yang banyak yang kelihatan banget salahnya gitu loh. Keluar dari penjara dia wah pahlawan gitu loh. Wah sedang. Karena ada orang bangga kalau nggak dijerat dia salah tapi nggak dijerat sama hukum. Bangga dia. Wow, siapa saya? Wah dia. Nah ini sekarang Al-Zaitun. Oh, ya kan? Al-Zaitun sekarang begitu apa? Dia sudah banyak kritik sana sini tapi dia merasa tidak bersalah. Ya. Sampai ketua MUI juga kewalahan dan mati. Wah, mau ketemu aja nggak ditolak terang-terangan. Di sinilah wibawa negara. Iya, itulah sih. Ya kita nggak tahu siapa gimana benernya nanti. Nah, menurut Pak Tony itu apa yang harus dilakukan oleh Mahfud MD? Sebagai Menko Polhukam, dia harus menenteramkan situasi ini. Ya. Jangan sampai ada. Karena itu jangan bilang itu biasa. Ini sudah mengkhawatirkan. Ya di grassroots ini sudah mulai timbul gesekan-gesekan. Nah, menurut antum sebagai orang pernah duduk dalam situ, langkah-langkah strategis apa yang harus dilaksanakan dalam waktu segera ini? Ya harus tegas artinya memanggil para pihak, ya kan ya, untuk islah. Karena nanti kalau udah semuanya bicara, ini kan untuk kepentingan umat, rakyat. Bangsa. Kalau jadi islah. Ya kalau yang salah mengakuin kesalahannya gitu. Harus kalau salah, kalau tidak pihak pemerintah mengatakan ini. Tapi ada beberapa pendapat itu katanya itu Al-Zaitun tuh tidak menyimpang, tidak tersentuh hukum. Ya itu sebagian, tapi ada yang sebagian lagi Al-Zaitun tidak menyimpang. Tidak macam, taunya Al-Zaitun benar. Sementara saya pribadi nih nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan. Karena belum tahu isinya. Belum tahu isinya. Oleh sebab itu, ya kan ya? Isinya dibuka dulu. Dibuka dulu, baru kita bisa membenarkan, bukan menyalahkan juga. Kalau bisa menenteramkan. Tapi kalau kita lihat video-video yang tayang sekarang, Pak Sony itu jelas, penyimpangannya jelas kok. Sangat jelas. Kalau dia ngomong ada. Kalau dulu mungkin nggak terlihat, tapi kalau sekarang akhir-akhir ini kalau kita lihat di media ya, media mainstream di medsos itu sudah begitu kasat mata ya, sudah betul-betul mengkhawatirkan apa namanya, memanaskan suhu politik. Harusnya jangan ya. Ini harus segera diredam, diredam, menenteramkan. Iya, tegakkan hukum. Kalau memang salah ya hukum. Kembali ke Pak Mahfud lagi, dia harus betul-betul apa namanya tidak bisa
pilih kasih. Siapapun ada di belakangnya ya, kalau emang salah ya salah. Panggil ya. Iya, ya supaya bisa tegak kan. Kalau begini-gini terus kan akhirnya kita apa namanya? Ya rakyat-rakyat juga kembalinya. Jadi tidak ada ketentraman. Menjelang pemilu, menjelang pilpres, rakyat makin resah, sana sini. Itu khawatir ya. Kita khawatir gesekan-gesekan ini kan semakin membesar. Nah, maksudnya itu mumpung belum besar, ya buru-buru dipadamin api itu. Mungkin ditunggu ada apa nih? Kalau besar seperti apa kan gitu. Ngapain itu tunggu? Wah itu mungkin ada nunggu-nunggu. Kemarin masih tunggu dulu. Nah, oh gitu ya. Mungkin tarik-menarik pentingan ya? Pasti ada. Kepentingan tuh pasti ada. Nah, ini yang kembali ke semula tadi tuh. Dari tema kita, kurangin angkuh, iri, dengki, dendam, sombong, dan serakah. Karena timbulnya fitnah. Dan sudah menjadikan fitnah. Ini yang mengurangi nilai. Nilai spiritual kita. Ya saya tuh kekhawatiran saya itu bukan hanya di dalam negeri ya. Ya betul. Jadi kalau kegoncangan di dalam negeri ini kan punya dampak juga ya, dampak ekonomi, dampak politik, dampak investasi yang masuk. Betul ya. Kan banyak kan dampaknya gitu. Selain dampak-dampak yang apa namanya yang nyata, kita pecah belah gitu. Itu yang kita khawatirkan ya gitu loh. Kalau segera diatasi, tidak sampai jadi rame mungkin kan lebih bagus kan. Kan hilangkan ego tadi ya, yang seperti ya Pak Sandi bilang tadi kan. Kalau ego itu sudah bisa ya minimal dikurangin ya. Kurangin aja dulu ya. Tapi saya percaya sama Pak Mahfud. Insya Allah bisa dikurangi. Saya diredam sama beliau. Apa langkahnya menurut Pak Sony? Langkah yang paling cantik terus tidak apa namanya semuanya happy. Ya, semua perseteruan ini sekarang yang kelihatan antara Maju Ulama dengan Al-Zaitun. Ya. Karena Al-Zaitun tidak mau ketemu, MUI juga timbul kesel. Nah, itu apa kira-kira apa yang ini kan udah ranah politik ya? Ya dua-duanya, dua-duanya. Pak Menko panggil itu, MUI-nya, ininya, semua. Itu udah tugasnya ke Menko Polhukam itu. Jadi harus Menko turun tangan. Iya. Panggil mereka. Itu enggak sekedar teknis. Tapi filosofi, kebijakan. Pak Menko, saya yakin Pak Mahfud. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya, biar udah selesai. Oh, gitu. Nanti kalau ada udah mendekat ini kan pemilu kan, wah, ya baru pemilu jurdil. Nah. Jadi kalau gitu dalam hitungan hari ya? Iyalah, ya kalau bisa jangan lama-lama biar di bawah rakyat. Kan ini kan rakyat bertanya-tanya nih. Siapa sih aja itu? Kesannya ada pilih kasih. Nanti sana bicara, sini bicara. Biasanya kalau yang banyak bicara banyak salah nanti. Ya kan ya? Semakin banyak bicara, banyak salah. Filosofi itu ya? Iya. Lebih bagus. Mungkin Pak Mahfud kan ngurangin ini beberapa hari ini kan. Ya, terlalu banyak tampil, dia mungkin lagi cari jalan terbaik. Ya, musyawarah mufakat itu kan yang paling istimewa. Sesuai Pancasila ya enggak ada. Tidak ada duanya ya. Itu demokrasi itu. Ya kalau kita mau jujur ini kan. Ya kan ya. Pancasila tadi itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Legowo itu udah kalau masing-masing siapapun Tuhanmu. Ya, itu menurutmu. Jadi jangan tunjukkan egomu dengan kehebatanmu. Jangan keangkuhanmu. Oh, nggak boleh. Semua itu yang sekolah-sekolah hebat-hebat itu pasti hormatin dia. Hormati pendapatnya. Iya. Semua yang sekolah hebat-hebat. Mau sekolah Cisco, Lemhanas, hormati pendapatnya. Itu luar biasa kan. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nggak sekedar bicara itu. Komplit ada semua ya. Komplit. Di Pancasila itu ya. Kemanusiaan adil dan beradab. Iya. Punya adat nggak beradab dari atas tuh ketuhanan tadi itu.
Baru persatuan Indonesia. Ya kan? Ya. Innama shadaqatun lil fuqari wal masakin. Pasal 34 itu. Ya. Ya kan? Itu ke situ nanti. Baru kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita percayakan itu kepada wakil-wakil, bermusyawarah. Mungkin peranan DPR juga dibutuhkan dalam hal ini. Pak, itu wajib dia punya peranan besar. Tapi kenapa DPR kok bungkam? Mungkin saat ini waktunya dia bungkam dulu kan. Ya karena nanti dia akan bersuara. Oh gitu. Iya. Nunggu rame dulu. Ya itu kan masing-masing. Karena gini, mungkin ada yang berpikiran, yang penting kan gini, apa yang ku dapat, tapi dia belum bisa. Harusnya dibalik. Jangan tanya apa yang ku dapat, tapi berpikir apa yang bisa ku beri. Ini kan contoh nih, kan di Indramayu, Jawa Barat, kan skupnya masih Jawa Barat kan? Iya, betul. Nah, kenapa tuh? Saya lihat nggak ada kok dari anggota DPRD Jawa Barat yang bersuara. Ya, gini aja, kita positif aja. Mungkin belum tergugah dia, gitu. Dia anggap masih kecil itu. Atau mungkin sudah bergerak diam-diam kali. Bisa jadi. Kan ada cara kan? Udah, ini kan teorinya teori lobby, bukan musyawarah terbuka kan? Teori lobby. Tapi kan kalau kita pertemuan di gedung sate, berarti kan sudah terbuka kan? Ya, kalau bisa di sana ya. Sudah kemarin kan pertemuan di gedung sate. Tinggal hasilnya bagaimana? Tim itu kan. Tapi tim dari MUI nggak diterima kan gitu kan. Nah yang saya juga bingung nih, wakil rakyat di mana? Ya gitu. Salah itu. Makanya berarti ada apa gitu kan. Iya, seharusnya dia kan. Tapi selalu ngomong transparan. Tapi itulah tadi, ini kalau sama rakyat nggak bisa gitu. Iya, kalau di daerah seperti itu, di pusat juga sama. Oh, sama punya ganti politik kayak gini, DPR diam-diam saja. Mudah-mudahan nanti kita lihat sekarang. Jelas-jelas cawe-cawe itu tidak netral. Saya tanya Pak Sony, ada nggak anggota DPR yang teriak? Belum, nggak ada, diam aja. Ada nggak? Dari 500 lebih loh anggota DPR. Ada nggak yang bersuara? Mungkin di dalam aja dia cawe-cawe. Oh gitu. Nggak keluar. Nggak kayak kita ngobrol-ngobrol gini. Dia di dalam aja. Ya kan cawe-cawenya. Ya semestinya kan ada lah. Jangan kayak cuma kita aja. Kita apalah kita artinya kan. Khas channel. Ya nggak didengar kan. Ya. Tapi kalau di apa namanya di rapat-rapat komisi atau apa itu kan fraksi-fraksi itu bicara itu mungkin ada yang denger juga nih. Ya namanya juga channel kan ya. Jalurnya cuma satu, kecil pula lagi ya. Mudah-mudahan channelnya sampai kemana-mana kan, kanal kan. Ya saya jadi ketawa sendiri akhirnya. Ya kan lama nih gue jengkan bukan sebentar ya. Iya. Bukan sebentar gitu loh. Saya masih ada nggak sih wakil kita kan gitu. Ada. Mereka masih bilang kira-kira beranggapan biarkan dulu ada dinamika. Iya, kalau kepentingan partainya, kalau kepentingan caleg menyalek, kalau kepentingan capres kayak sibuk gitu loh. Tapi begitu kepentingan rakyat terusik, kegaduhan politik seperti ini, mereka tuh enjoy aja kayaknya. belum, tapi nanti mungkin di dalam ruangan aja dia cawe-cawe. Aduh. Tapi bagus. Iya. Nanti kalau saya berharap nih nanti kalau Pak Sony sudah duduk jangan kayak gini. Oh enggak, insya Allah. Ya kan tergantung doanya. Oh gitu ya. Ya doanya itu yang bagus-bagus lah. Gitu. Oh gitu ya. Biar energinya baik gitu. Ketika kita sementara ini kan husnuzon aja kita. Ya karena kalau ada masalah, ya jelas-jelas nih konstitusi beberapa kali dilanggar. DPR-nya bungkem. Sampai orang tanya, di mana sih DPR? Ada nggak sih? Iya ada banyak. Nah tapi begitu kalau kepentingan terusik sedikit baru tuh rame gitu loh. Tapi kalau kepentingan rakyat terusik mereka kayaknya enjoy saja gitu loh. Nggak pernah pusing mikirin kayak pasir tadi ya kan jelas-jelas itu nelayan terganggu juga nggak ada suara dari DPR. Nggak ada. Mana suara DPR yang bela rakyat? Mau tuh DPR pusat maupun DPRD daerah? Saya belum dengar. Belum ya? Belum dengar saya. Mungkin dia belum bersuara kali. Tapi nanti dia setelah melihat ini udah nunggu bakat yang A1 dulu baru dia bersuara. Kan maksudnya info A1. Ini bukan A1 lagi nih infonya. Sudah diekspor ke mana-mana.
Mudah-mudahan nanti. Jadi sunyi senyap mereka. Enggak lah. Mereka juga akan punya tanggung jawab moral nanti. Saya yakin pasti para anggota dewan kita akan bersuara. Yang nanti itu, yang akan datang. Yang akan datang. Tapi sekarang. Kalau yang sekarang udah kelihatan kok. Udah kelihatan. Udah anteng-anteng aja gitu. Iya, tengah-tengah aja. Enggak apa. Emang gue pikirin gitu. Oh, gitu. Masya Allah. Iya, kadang-kadang ya saya suka ya, namanya dulu juga pernah nyalek ya. Jadi lihat, aduh kok jadi begini gitu negeri ini, kenapa kok belum membesar, kan langsung diredam gitu ya, sebelum ini jadi cepat selesai gitu loh. Harusnya kan semua perwakilan kita itu di sana itu kan punya suara sama ya. Iya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Untuk dewan harus satu bahasa. Tapi kalau saya dengar nyanyi Pak Sony tadi kurang gagah. Kalau Laksamana yang menyanyikan nggak begitu. Wow. Harus boleh. Wah, dengan begini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Merdeka! Merdeka! Subhanallah. Berdiri tadi di sini. Itu baru Laksamana. Terima kasih. Ya Allah. Kita harus berjuang untuk Republik. Kita tutup bincang-bincang ini dengan lagu Nusa Bangsa. Ya. Jadi mudah-mudahan bangsa ini tetap satu di bawah bendera ini, Sang Merah Putih. Sang Merah Putih, dan tidak terpecah belah. Iya. Ya. Ini harapan kita. Jadi menjadikan itu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Indonesia Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Lagu ini memperkuat akidah kita, keyakinan kita bahwa bangsa Indonesia tidak bisa dipecah belah oleh siapapun. Sepakat? Semangat. Siapapun tidak bisa memecah belah bangsa Indonesia. Insya Allah, ya, kita mohon pertolongan Allah agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan bersatu. Amin. Barakallahu fikum. Pak Sony, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat, kita bisa
bikin lagi podcast yang lebih menarik. Amin. Alhamdulillah. Masyaallah. Kita akhiri episode khusus ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Laksamana TNI Purnawirawan Sony Santoso. Haji Sony Santoso. Allahu Akbar. Mari.